Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik ya. Di video kali ini kita akan membahas tugas makroekonomik dengan dosen pengampu Dr. Regina Niken Wilantari, SE MSI, yaitu tentang teori konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil penelitian kami, analisis perbandingan pola konsumsi terhadap pedagang pasar di area Jember, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Wiwin Aliananda, yang kedua ada Jason Derisrianiko, yang ketiga ada Mebina Ainur Izati, yang keempat ada Fadil Dwi Nugroho, yang kelima ada Siti Fatimah, dan yang keenam ada Abdillah Zidan. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Penelitian yang kami lakukan adalah untuk membuktikan teori life cycle hypothesis, yaitu teori yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebiasaan menabung masyarakat selama seumur hidup. Maka dari itu, kami ingin membandingkan pendapatan dan pola konsumsi pedagang pasar yang ada di Jember. Selain itu, kenapa kami memilih pedagang yang berada di pasar sebagai objek penelitian? Karena pedagang ini relatif mudah ditemukan dan banyak tersebar di daerah Jember. Ya, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dibahas di dalam karya tulis ilmiah ini yaitu perbandingan pola konsumsi pedagang pasar di area Jember. Kami memasukkan beberapa unsur data tersebut. Terdapat beberapa unsur data umum seperti gender, usia, dan modal awal pedagang yang akan nantinya menjadi dasar perbandingan dagang di area Jember. Oleh karena itu, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini akan disusun melalui beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja pendekatan teori konsumsi? Yang kedua, bagaimana pola konsumsi para pedagang pasar di Jember? Yang ketiga, apakah jenis kelamin, umur, modal, pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi pedagang di wilayah Jember? Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pendekatan-pendekatan teori konsumsi. Terus yang kedua, mengidentifikasi pola konsumsi pedagang di pasar daerah Jember. Yang ketiga, menganalisis pengaruh jenis kelamin, umur, modal, pendapatan terhadap pola konsumsi pedagang di wilayah Jember. Nah, adapun gambaran umum. Nah, gambaran umum dari Kabupaten Jember. Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis karena dilalui jalan arteri primer Surabaya Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara. Nah, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia yang terdapat Pulau Nusa Barong. Nah, penyumbang ekonomi di Kabupaten Jember masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,91%. Disusul kategori industri pengolahan sebesar 19,87%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,78%. Pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Jember bisa dibilang cukup standar. Dapat diketahui UMR dari Kabupaten Jember tersebut senilai 2.355.000 pada tahun 2022. Sedangkan untuk harga barang yang diperdagangkan masih tergolong cukup murah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Teori life cycle hypothesis. Teori life cycle hypothesis adalah teori ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebiasaan menabung masyarakat selama seumur hidup. Menurut LCH menganggap bahwa individu konsumsi dasar pada persentase pendapatan yang konstan diantisipasi hidup mereka, sehingga teori konsumsi LCH dari Modigliani berkesimpulan bahwa
konsumsi seorang sangat dipengaruhi oleh kekayaan atau besarnya pendapatan yang diperoleh. Penelitian hipotesis teori konsumsi daur hidup atau life cycle. Berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan, para pedagang di pasar memiliki perbedaan tingkat konsumsi apabila pendapatan mengalami kenaikan. Data menyatakan bahwa 28% pedagang tidak mengalami kenaikan dalam pola konsumsi dan 72% pedagang mengalami kenaikan pola konsumsi. Berdasarkan data sampel pedagang di pasar Jember, diagram yang saya tampilkan menyatakan sebanyak 10 orang atau 28% pedagang pasar yang pola konsumsinya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dan sebanyak 26 orang atau 72% pedagang pasar yang pola konsumsinya dipengaruhi oleh pendapatan. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang di pasar berusaha untuk menyisihkan pendapatan sampingannya untuk ditabung, yang artinya dapat dikatakan bahwa hipotesis teori konsumsi life cycle berlaku pada pedagang di pasar. Kesimpulan, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat dua hipotesis teori konsumsi yang berlaku pada sampel pedagang di pasar. Teori pertama yaitu pada teori Keynes terbukti pada pola konsumsi para pedagang di pasar. Apabila pendapatan naik, maka sebagian besar pola konsumsi juga ikut naik dan berlaku positif. Sementara pada hipotesis teori konsumsi daur hidup menyatakan bahwa sebagian pedagang di pasar menyisihkan pendapatannya untuk ditabung, lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan apabila pada periode sebelumnya mengalami penurunan atau tabungan tersebut dijadikan sebagai penutup agar pendapatan setiap harinya sama. Pedagang di pasar di Jember saat pendapatan naik, maka pola konsumsi mereka juga ikut naik. Jenis kelamin, modal, umur, pendapatan berpengaruh terhadap pola konsumsi pedagang pasar di Jember. Aspek-aspek tersebut berperan penting bagi perubahan pola konsumsi setiap pedagang. Untuk melakukan pembuktian terhadap teori ini, kita melakukan wawancara terhadap beberapa pedagang di pasar, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang bumbu-bumbu dapur, dan lain sebagainya. Sejenak, mari kita lihat video wawancara dari teman kita. Sehari-hari, soalnya kan saya masih belum punya istri, masih bujang lah. Anggaplah kalau sehari itu ya sekitaran 100.000 lah. Tapi kalau soalnya kan lapak bukan lapak saya, juga saya bantuin dari keluarga, dari kakak saya. Kalau kakak saya paling cuman ya sekitar 300-an lah, kalau masih punya anak. Kalau bisa mendapat keuntungan besar, uangnya dibuat-buat apa mas? Ya buat apa aja itu mas. Kalau udah punya untung mau buat apa aja, ya buat mungkin buat simpanan aja sih. Kalau pribadi saya buat simpanan doang. Sisanya ya buat buat keluarga gitu aja. Dari wawancara tersebut, kita memperoleh data, dan data itu kita olah sehingga membentuk karakteristik responden. Karakteristik responden yang pertama yaitu jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Jumlah responden yang menjadi objek penelitian berjumlah 36, terdiri dari 21 orang atau 58% pedagang yang berjenis kelamin perempuan dan 15 orang atau 42% pedagang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, jumlah responden berdasarkan usia. Berdasarkan pada diagram, usia responden paling banyak adalah usia 40 sampai 50 tahun dengan jumlah responden sebanyak 37%. Selanjutnya, jumlah responden berdasarkan pendapatan rata-rata. Berdasarkan pada tabel pendapatan, responden paling banyak dalam kisaran lebih dari 500.000 dengan jumlah responden sebesar 48%. Selanjutnya, jumlah responden berdasarkan tanggungan. Berdasarkan pada tabel di atas, responden didominasi
didominasi oleh memiliki 2 tanggungan sebanyak 37%. Berdasarkan data sampel yang telah dikumpulkan, pada pedagang di pasar memiliki perbedaan tingkat konsumsi apabila pendapatan mengalami kenaikan. Data mengatakan bahwa 28% pedagang tidak mengalami kenaikan dalam pola konsumsi dan 72% pedagang mengalami kenaikan pola konsumsi. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian pedagang di pasar berusaha untuk menyisihkan pendapatan sampingannya untuk ditabung. Artinya, dapat dikatakan bahwa hipotesis teori konsumsi life cycle berlaku pada pedagang di pasar. Kesimpulannya, pada hipotesis teori konsumsi daur hidup atau life cycle menyatakan bahwa sebagian pedagang di pasar menyisihkan pendapatannya untuk ditabung, lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan apabila pada periode sebelumnya mengalami penurunan atau tabungan tersebut dijadikan sebagai penutup agar pendapatan hariannya sama. Pedagang pasar di Jember saat pendapatan naik, maka pola konsumsi mereka juga ikut naik. Jenis kelamin, modal, umur, pendapatan mempengaruhi terhadap pola konsumsi pedagang pasar di Jember. Aspek-aspek tersebut berperan penting bagi perubahan pola konsumsi setiap pedagang. Oke, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.